Sehat. Sehat ya, seperti seger, semangat sekali. Alhamdulillah. Hari-hari yang sibuk ya Pak Fauzi ya. Ya ini agak sibuk karena kan banyak kegiatan di sekolah, juga ada beberapa program yang harus dilaksanakan, termasuk ada PK dan sebagainya yang melibatkan guru-guru untuk aktif mengikuti kegiatan. Begitu, kegiatan PK memang membutuhkan banyak sekali aspek-aspek yang harus dikerjakan ya Pak Fauzi. Ini tumben nih Pak Fauzi ini menemui saya ngajak ngobrolnya ada apa ini? Ada tujuan apa nih Pak? Ya ini Pak, terkait dengan ini saya kemarinnya sudah saya sampaikan, saya ingin ngobrol dengan Pak Oho terkait dengan peningkatan kompetensi saya. Peningkatan kompetensi Pak Fauzi. Nah, ya, tujuan spesifik kita ngobrol itu kira-kira apa ini Pak Fauzi ini? Ya, salah satu kompetensi, kebetulan kan saya guru BK ya Pak ya. Jadi kompetensi yang pertama yang harus dilakukan itu kan punya kemampuan untuk melakukan asesmen, khususnya asesmen non kognitif. Nah itu saya ingin meningkatkan kemampuan itu, karena dari asesmen non kognitif itu kan nanti bisa digunakan sebagai penyusunan program kerja BK, kemudian memberikan layanan BK kepada siswa, termasuk juga nanti memberikan masukan ke sekolah terkait dengan kondisi siswa yang diperoleh dari asesmen non kognitif. Begitu. Jadi kalau saya tangkap ini Pak Fauzi ada sedikit pembahasannya pada asesmen non kognitif dalam layanan BK, begitu ya Pak Fauzi ya? Iya Pak. Nah, bagaimana implementasi asesmen non kognitif dalam rangka melayani peserta didik, tentu saja begitu. Nah Pak Fauzi, dari apa yang disampaikan Pak Fauzi tadi, kira-kira nih langkah-langkah atau strategi seperti apa yang sudah Pak Fauzi tempuh untuk permasalahan asesmen non kognitif ini? Ya, sementara ini kalau saya melakukan asesmen itu yang menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ada itu, yang banyak beredar, banyak dipakai. Nah, namun saya merasa bahwa ada hal-hal yang lebih harus didalami terkait dengan permasalahan siswa. Nah, itu yang kemudian ingin saya lakukan untuk mengembangkan kemampuan saya dalam asesmen. Gitu, ini kan sudah ada asesmen umumnya seperti yang disampaikan Pak Fauzi, tapi masih ingin memperinci atau mempertajam asesmen diagnostiknya ini ya Pak Fauzi. Nah, dari apa yang Pak Fauzi ceritakan, sharingkan itu tentulah sudah ada istilahnya kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana, ke asesmen kognitif itu sendiri. Nah, kira-kira Pak Fauzi, dari apa yang Pak Fauzi kerjakan itu ada kendala-kendala apa saja nih Pak Fauzi? Tantangan yang dihadapi jenengan ketika merealisasikan strategi untuk khususnya di asesmen kognitif di layanan BK ini. Ya tentu yang pertama penyediaan instrumennya Pak. Jadi instrumen itu kan memang menjadi hal yang penting ketika kita melakukan asesmen. Nah, kendalanya itu kalau saya ingin melakukan asesmen itu kan nanti harus instrumen yang digunakan harus sesuai dengan siswa yang saya hadapi. Misalnya tingkat SMK ya nanti menggunakan instrumen-instrumen yang cocok untuk anak SMK. Nah, kemudian kalau di SMK itu kan terkait dengan
apa namanya, difokuskan ke bimbingan karir ya. Nah, jadi mungkin kendalanya kami belum memiliki instrumen karir yang bimbingan karir yang mungkin konferensi yang apa namanya, yang valid dan reliable gitu Pak. Begitu begitu. Pak Fauzi kan tadi sudah ada istilahnya instrumen-instrumen yang atau variabel-variabel yang kemungkinan akan digunakan nih sebagai rencana aksi jenengan ini dari permasalahan yang ada ketika pada pelayanan di BK itu dengan asesmen diagnostik tersebut. Apa yang menjadi rencana Pak Fauzi yang akan Pak Fauzi laksanakan untuk menyelesaikan atau mencarikan solusi dari apa yang tadi Pak Fauzi ceritakan tadi, Pak? Rencananya jenengan apa itu kira-kira? Mungkin ini Pak ya, beberapa hal yang mungkin saya lakukan, saya mencari informasi yang terkait dengan instrumen-instrumen terbaru ya. Bisa saya baca saya akan mencari jurnal kalau ada jurnal yang memuat pengembangan instrumen. Lalu mungkin juga ada rencana untuk mengikuti pelatihan dalam pembuatan instrumen. Itu mungkin ini baru dalam bayangan saya. Nah, luar biasa. Jadi Pak Fauzi sudah ada gambaran atau rencana aksi yang akan Pak Fauzi lakukan. Tentunya dengan yang dapat gambaran gitu Pak untuk ke depannya sejak yang apa ya namanya planning bisa mulai membuat planning untuk karir ke depannya. Mengerjakan kerja dan pelajaran tadi, saya bisa termotivasi juga karena telah mengerjakan kerja dan menyusun rencana untuk ke depannya. Yang menurut saya dengan adanya kita mengerjakan kerja ini sama pembelajaran dari Pak Fauzi itu, jadi kita lebih tahu tentang diri kita sendiri, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang saya punya gitu. Terus dengan adanya mengerjakan ini, jadi yang seperti yang saya nggak suka itu bukan berarti itu tidak penting atau gimana gitu ya. Ya kita harus belajar menyukai hal-hal yang kita tidak suka gitu, ada manfaatnya yang lebih.
Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama saya Setio Nugroho, CGP Kabupaten Temanggung, bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan, beliau Bapak Fauzi Purwoko selaku guru BK SMK Negeri Jumo. Tidak lupa juga pengajar praktik saya, Ibu Sri Muriati, sarjana psikologi. Pada kesempatan pagi ini yang berbahagia ini, alhamdulillah bisa bertatap muka, bisa bertemu dengan beliau Bapak Fauzi. Gimana kabar pagi ini Pak Fauzi? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Ini sedang. Gimana? Sehat ya? Saya alhamdulillah sehat Pak Fauzi. Ya. Hari ini sedang tidak ada jam mengajar ini. Iya Pak, tadi sudah ada layanan bimbingan konseling, jadi sekarang sudah selesai. Iya, terus kemarin kan saya ikut di dalam kelas klasikal Pak Fauzi saat sama anak-anak itu berkelompok, itu luar biasa. Hari ini rencana Pak Fauzi ini untuk kita berbincang-bincang pasca observasi yang akan kita lakukan. Tujuan yang akan kita bahas apa ini hari ini Pak Fauzi? Ya Pak, tujuan saya terkait dengan ini kegiatan pasca observasi, khususnya kegiatan diskusi siang hari ini. Saya ingin mengevaluasi peningkatan yang sudah saya lakukan terkait dengan kemarin yang layanan yang sudah saya berikan ke siswa, dan Pak Nugroho juga berkenan hadir di kegiatan itu. Nah, jadi peningkatannya seperti apa, lalu saya ingin mencoba hal-hal baru dan membuat inovasi-inovasi terkait dengan layanan bimbingan konseling, terutama kegiatan yang melibatkan layanan bimbingan karir, kemudian kegiatan asesmen dalam BK. Seperti kemarin yang kita bicarakan saat pra observasi itu, Pak Fauzi ingin ada peningkatan di asesmen non kognitif. Kemudian setelah saya melihat ikut di kelas Pak Fauzi juga, kelas klasikal sama anak-anak berkelompok kemarin juga sudah luar biasa sekali. Bentuk bimbingan, bentuk arahan, bentuk asesmen yang Pak Fauzi gunakan juga sudah sangat baik sekali. Dari hal yang sudah dilakukan saat kemarin kelas klasikal itu, kira-kira apa yang bisa Pak Fauzi identifikasi? Nah, saya ini Pak ingin mencoba menerapkannya pada kegiatan khususnya materi bimbingan karir. Jadi anak-anak yang kelas 12 ini kan sebentar lagi mau lulus, lalu banyak di antara mereka yang ingin melanjutkan, ada yang ingin bekerja maupun berwirausaha. Nah, lalu saya ingin membuat semacam instrumen yang membantu mereka untuk mengarahkan kira-kira kecenderungan mereka itu seperti apa. Misalnya mau kuliah, ya nanti kuliahnya yang sesuai dengan dia itu jadi jurusan apa. Kemudian kalau bekerja, ya nanti pekerjaan-pekerjaan apa yang mungkin sesuai dengan passion dia. Lalu kalau mau wirausaha, ya tentu nanti bekal apa yang perlu disiapkan, yang dia sudah miliki apa, lalu yang perlu ditingkatkan. Berarti kan dalam konteks yang dibimbingkan dengan melalui asesmen non kognitif kemarin itu, ada yang mau kuliah, anak-anak yang mau bekerja, anak-anak yang ingin berwirausaha, dan luar biasa nanti akan ada gambaran-gambaran untuk ke arah selanjutnya ya Pak Fauzi. Luar biasa sekali. Kemudian Pak Fauzi, non sewu ini untuk dari persentase dulu, Pak Fauzi masih ingat saat pra itu kisaran di angka 70% pengen mencapai berapa itu dulu itu? 85 sampai 90. Nah, dari praktek baik yang sudah dilakukan jenengan saat kelas klasikal, kira-kira ini itu sudah mencapai di persentase angka berapa itu? Ya mungkin 85 ya Pak ya. 85. Kalau saya melihat itu ya mungkin 85. Sudah sesuai harapan. Iya, sesuai harapan.
harapan. Luar biasa. Nah, tentu kan sesuatu hal yang walaupun itu sudah menurut saya, menurut Pak Fauzi sudah bagus, tentulah di situ akan ada muncul semacam tantangan untuk membuat satu rencana tindak lanjut. Bagaimanapun juga pasti kita semua juga ingin rencana kedepannya. Nah, dari apa yang Pak Fauzi lakukan dengan mengembangkan asesmen non kognitif ini, kira-kira ini Pak, tindak lanjut tahap berikutnya yang akan Pak Fauzi lakukan atau Pak Fauzi berikan ke anak, bagaimana, seperti apa ini Pak Fauzi? Ya, ini saya kemarin mencoba untuk membaca beberapa referensi, membaca literatur, membaca teori itu yang kaitannya dengan bimbingan karir. Nah, itu saya coba untuk menyimpulkan, merangkum, ya, dan nanti dari apa yang saya baca, apa yang saya pelajari itu nanti saya ingin membuat semacam instrumen tadi, Pak. Nah, semacam instrumen, lalu nanti selanjutnya saya ingin membuat model bimbingan karir yang sesuai dengan karakteristik siswa kita. Nah, tentu saya perlu memahami karakteristik anak-anak itu seperti apa. Nah, ini salah satu tantangan juga buat saya untuk paham bagaimana karakteristik dari siswa-siswa SMK Jumo ini. Usaha dan luar biasa, nanti akan ada gambaran-gambaran untuk ke arah selanjutnya ya Pak Fauzi. Ya. Luar biasa sekali. Kemudian Pak Fauzi, non sewu ini untuk dari persentase dulu, Pak Fauzi masih ingat saat pra itu kisaran di angka 70% pengen mencapai berapa itu dulu itu? 85 sampai ya, 90. Nah, dari praktek baik yang sudah dilakukan jenengan saat kelas klasikal, kira-kira ini itu sudah mencapai di persentase angka berapa itu? Ya, mungkin 85 ya Pak ya. 85. Kalau saya melihat itu ya mungkin 85. Sudah sesuai harapan. Ya, sesuai harapan. Luar biasa. Nah, tentu kan sesuatu hal yang walaupun itu sudah menurut saya, menurut Pak Fauzi sudah bagus, tentulah di situ akan ada muncul semacam tantangan untuk membuat satu rencana tindak lanjut. Bagaimanapun juga pasti kita semua juga ingin rencana kedepannya. Nah, dari apa yang Pak Fauzi lakukan dengan mengembangkan asesmen non kognitif ini, kira-kira ini Pak, tindak lanjut tahap berikutnya yang akan Pak Fauzi lakukan atau Pak Fauzi berikan ke anak, bagaimana, seperti apa ini Pak Fauzi? Ya, ini saya kemarin mencoba untuk membaca beberapa referensi, membaca literatur, membaca teori itu yang kaitannya dengan bimbingan karir. Nah, itu saya coba untuk menyimpulkan, merangkum, ya, dan nanti dari apa yang saya baca, apa yang saya pelajari itu nanti saya ingin membuat semacam instrumen tadi, Pak. Nah, semacam instrumen, lalu nanti selanjutnya saya ingin membuat model bimbingan karir yang sesuai dengan karakteristik siswa kita. Nah, tentu saya perlu memahami karakteristik anak-anak itu seperti apa. Nah, ini salah satu tantangan juga buat saya untuk paham bagaimana karakteristik dari siswa-siswa SMK Jumo ini. Dengan asesmen non kognitif terus nanti menjurus ke bagaimana kita mengenali karakter anak-anak. Luar biasa Pak. Ini saya tunggu lagi nih untuk rencana tindak lanjut Pak Fauzi ini. Luar biasa. Kemarin syukur besok di kelas klasikal berikutnya akan lebih baik lagi, dan harapan daripada angka 90% kalau bisa 94% bisa tercapai. Terima kasih Pak Fauzi. Teman ini Pak Fauzi non sewu yang akan Pak Fauzi libatkan dalam bentuk tanggung jawab dari apa yang Pak Fauzi praktekkan atau Pak Fauzi lakukan di kelas klasikal. Kira-kira yang Pak Fauzi ajak atau Pak Fauzi libatkan ini siapa saja ini nanti?
Yang pertama tentu Pak Kepala ya, Pak Kepala nanti diskusi dengan Kepala, kemudian juga rekan guru-guru yang lain, guru-guru mapel, kemudian guru-guru dari kejuruan. Nah, saya kira nanti bisa kita berkolaborasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan layanan bimbingan konseling, khususnya bimbingan karir, karena tentu kami sebenarnya kan kami juga mensupport dari kegiatan-kegiatan yang lain, kayak misalnya jurusan juga mensupport tentang rencana karir dan sebagainya. Luar biasa sekali. Jadi beberapa yang dilibatkan, semoga nanti apa yang menjadi tanggung jawab dari tindak lanjut Pak Fauzi bisa terrealisasi dan bisa mencapai hasil yang maksimal. Itu saya sendiri juga banyak belajar Pak Fauzi dengan kemarin ikut terlibat menyaksikan kelas klasikal panjenengan. Itu ilmu baru juga buat saya, bagaimana kita mempelajari, membantu membimbing karir anak-anak sesuai dengan karakter dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mungkin ada lain yang perlu dibincang atau cukup Pak Fauzi? Ya Pak, ini saya kesempatan kali ini luar biasa, dapat banyak belajar. Setelah berdiskusi dengan Pak Ho ini banyak insight baru, wawasan baru yang saya temukan begitu. Terima kasih sudah bisa ini mengajak saya untuk mengeluarkan ide, menyampaikan apa yang ingin saya lakukan dan sebagainya. Harapan ke depan nanti kita mungkin bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti ini karena sangat bermanfaat. Iya, betul, setuju sekali Pak Fauzi. Saya pun merasa demikian. Senang Pak Fauzi percaya sharing sama saya, saling memberikan ilmu, saling memberikan gambaran, sangat bermanfaat buat saya. Mungkin kalau sudah cukup yang disampaikan, Pak Fauzi masih ada jam bimbingan lagi, satu waktu bisa bertemu lagi. Dan terima kasih sekali Pak Fauzi untuk waktunya, sudah menyiapkan waktu buat saya diajak ngobrol seperti ini. Ya, saya terima kasih Pak, ini karena untuk kepentingan saya sebenarnya. Sama-sama Pak Fauzi. Terima kasih sekali Pak Fauzi.